Hai, selamat datang kembali di channel Brani. Bincang asuransi bersama saya, Yani. Pada episode yang lalu, kita sudah membicarakan ketika kamu akan mengambil program asuransi, maka kamu harus mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama adalah program asuransi yang kamu pilih, yang kedua adalah agent yang memberikan advice ke kamu, dan yang ketiga adalah perusahaan yang tempat kamu akan mengambil program tersebut. Episode kali ini kita akan membicarakan bagaimana memilih agent yang bisa kamu andalkan supaya asuransi yang kamu pilih benar-benar sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Pernah nggak teman kamu menasihati kamu ketika kamu melakukan sebuah perjalanan? Nasihatnya seperti ini: kalau kamu tidak ingin diganggu oleh orang yang duduk di sebelah kiri kanan kamu, maka ketika kamu ditanya apa pekerjaan kamu, kamu katakan saya adalah agen asuransi. Dijamin orang yang duduk sebelah kanan dan kiri kamu akan diam, dan kalau perlu dia pergi untuk menghindari kamu. Pernyataan yang menggelitik kan? Bisa jadi kamu juga berpikir hal yang sama. Faktanya jarang sekali orang yang ingin menjadi agen asuransi, kecuali karena kecelakaan tanda kutip, tidak mendapatkan pekerjaan di luar, atau mungkin hanya sekedar mengisi waktu luang kamu sebelum kamu mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan. Begitulah alasan-alasan lain yang pasti menomorduakan profesi sebagai agen asuransi. Padahal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi menyebutkan bahwa agen asuransi adalah, saya akan baca ya karena ini definisi. Agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. Jadi sebenarnya profesi asuransi, agen asuransi diakui oleh negara. Nah, yang penting sekarang adalah bagaimana kamu memilih agen asuransi yang benar-benar bisa memberikan advice ke kamu sesuai dengan kebutuhan kamu, atau agen yang benar-benar bisa diandalkan supaya program asuransi yang kamu inginkan berjalan sesuai dengan tujuan kamu. Pertimbangan pertama memilih agen asuransi adalah: 1, apakah agen asuransi itu memiliki license? Tanyakan pada agen asuransinya yang datang kepada kamu, punya license enggak? License itu apa? Surat izin. Surat izin untuk melakukan pekerjaan dia sebagai seorang agen asuransi. Apakah dia sudah punya itu? Nah, lisensi tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkannya. Untuk asuransi jiwa itu dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Untuk agen asuransi umum itu dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Nah, dalam mendapatkan sebuah license, kamu tahu bahwa agen asuransi itu harus mengikuti ujian yang kemudian diselenggarakan oleh tadi asosiasi yang berwenang untuk melakukan itu. Dinyatakan lulus dalam ujian itu, barulah kemudian dia mendapatkan license tersebut. Tapi license itu hanyalah tiket awal untuk bisa melakukan profesi dia sebagai agen asuransi. Selanjutnya, seorang agen asuransi harus mempertahankan license-nya dengan cara mengikuti
program Continuous Development Program. Mereka harus ikut kelas-kelas tertentu di mana mereka harus mengumpulkan poin sehingga mereka kemudian bisa mempertahankan lisensinya. Biasanya berlakunya 2 tahun, setelah itu akan diperpanjang. Pertimbangan kedua di dalam memilih agen asuransi adalah dia harus bertindak secara profesional. Agen asuransi sebenarnya sama persis dengan profesi seorang dokter atau lawyer atau profesi-profesi lain. Mereka harus dituntut ya untuk terus mengembangkan pengetahuannya, karena kalau itu tidak dilakukan maka dia tidak akan bisa memberikan advice kepada kliennya atau kepada nasabahnya sesuai dengan kondisi kemajuan zaman. Nah, tanyakan kepada agen tersebut apakah dia memiliki sertifikasi profesional atau apa aja yang dimiliki, sertifikasi seperti apa. Di dalam asuransi banyak sekali sertifikasi yang bisa mereka pilih. Ada yang menggunakan dalam negeri, ada juga yang bisa digunakan di luar negeri. Di dalam negeri seperti misalnya gelar profesional yang dikeluarkan oleh Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia atau AAMAI. Kemudian ada dari luar misalnya seperti Life Office Management Association atau LOMA. Selanjutnya ada lagi program CPLHI, Certified Professional Life and Health Insurance, dan masih banyak lagi program-program yang bisa diikuti oleh agen asuransi untuk bisa membuat mereka lebih profesional di dalam melayani nasabah-nasabah mereka. Pertimbangan selanjutnya atau pertimbangan yang ketiga, kamu harus bisa menanyakan kepada agen tersebut. Seorang agen hanya bisa mewakili satu perusahaan asuransi yang sejenis. Itu diatur dalam Undang-Undang Asuransi. Jadi seorang agen hanya diizinkan untuk mengageni atau mewakili satu perusahaan asuransi yang sejenis. Jadi kalau dia mengageni 2 perusahaan asuransi yang sejenis, maka di sana terjadi pelanggaran terhadap kode etik keagenan. Agen asuransi harus tunduk pada norma atau etika bisnis yang telah disepakati yang tertuang dalam kode etik asuransi. Nah, kalau seorang agen asuransi mewakili 2 perusahaan asuransi yang sejenis, maka di sana terjadi pelanggaran atau dianggap sebagai pelanggaran, maka perusahaan asuransi akan melakukan blacklist terhadap agen asuransi tersebut. Jadi, kamu harus memastikan agen asuransi yang memberikan advice kepada kamu itu tidak dalam kondisi blacklist tadi. Pertimbangan keempat, agen asuransi harus bertindak sebagai advisor. Advisor adalah memberikan nasihat, memberikan saran kepada kamu yang mana yang sebaiknya yang kamu harus ambil, program seperti apa, jenisnya apa, berapa lama, berapa preminya, cara bayarnya harus bagaimana, sehingga kemudian program asuransi yang kamu pilih atau yang kamu direkomendasikan oleh agen asuransi itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan kamu dan kantong kamu. Pertimbangan berikutnya atau yang kelima adalah prestasi apa yang sudah dicapai oleh agen tersebut, karena itu menentukan bagaimana dia memberikan hubungannya terhadap kliennya seperti apa, apakah terjalin secara baik atau justru tidak. Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia itu menyebutkan saat ini tercatat kurang lebih sekitar 600.000 agen asuransi yang ada di Indonesia, yang mewakili kurang lebih 60 perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Nah, dengan jumlah yang sebenarnya dibandingkan dengan penduduk yang ada di Indonesia itu masih sangat kecil, tetapi memang sekali lagi tadi dibutuhkan kamu harus benar-benar bisa melihat agen yang seperti apa
yang bisa kamu percaya, dan kamu bisa melihatnya tadi dari sisi prestasi yang dicapai. Satu prestasi yang dicapai oleh agen asuransi pada tingkat internasional itu ketika dia masuk di dalam satu klub agen keagenan yang disebut MDRT, Million Dollar Round Table. Nah, sebuah organisasi yang berskala internasional yang dimana organisasi itu mewadahi agen-agen yang produktif dan punya penghasilan yang lumayan besar hingga miliaran rupiah. Nah, kalau kamu mendapatkan agen-agen seperti itu bisa diyakini bahwa hubungannya dengan klien terjalin dengan baik, sehingga yang memberikan dia banyak sekali penjualan yang bisa dicapai dalam suatu waktu tertentu. Tapi ini tidak sebuah jaminan ya, hanya salah satu dari pertimbangan yang harusnya kamu lihat. Prestasi yang dicapai oleh agen asuransi selain dari sisi penjualan tadi yang masuk ke dalam satu organisasi yang saya sebut MDRT tadi, yang lain juga adalah apakah si agen asuransi itu sudah bisa mencapai taraf sebagai seorang business owner. Jadi kalau dia udah mencapai posisi sebagai business owner, tentu saja si agen asuransi itu pasti sudah memiliki klien yang cukup banyak, sehingga kamu nggak perlu khawatir agennya akan bermasalah. Pertimbangan lain yang bisa kamu lihat adalah misalnya berapa lama agen asuransi itu bekerja pada perusahaan asuransi tersebut, kemudian berapa jumlah kliennya kira-kira, terus apakah sudah pernah mengurus klaim meninggal, klaim perawatan di rumah sakit, atau hal lain yang mungkin bisa kamu lihat adalah secara profesional, misalnya cara dia tampil, cara dia berkomunikasi, cara dia berpakaian, itu akan menunjukkan apakah dia bisa agen asuransi yang bisa kamu percaya atau tidak. Simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.